D. Qadiyah, proposisi. 1. Definisi qadiyah. Qadiyah dalam istilah ilmu mantik, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan sebutan kalimat. Atau dalam istilah ilmu bahasa disebut proposisi. Dengan demikian, qadiyah merupakan gabungan atau susunan kata-kata yang memiliki makna, pengertian. Sedangkan dalam pandangan Aristoteles, qadiyah atau proposisi adalah kalimat berita yang menyatakan pembenaran atau penyangkalan. Khalil Bisri dalam bukunya Ilmu Mantik mendefinisikan qadiyah sebagai berikut. Pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jadi, setiap kalimat proposisi yang apabila kalimat tersebut mengandung unsur berita, informasi atau penyampaian, dan kemungkinan terjadi dan tidak terjadinya 50-50, maka itulah qadiyah. Sebuah contoh, karena hari ini mendung, besok bisa jadi hujan. Nah, kalimat ini mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kata bisa jadi adalah menunjukkan kemungkinan, belum pasti. Contoh lain, bulan depan saya akan pindah ke luar negeri. Ini juga kalimat yang mungkin benar dan mungkin salah. Karena kata pindah mengandung unsur kemungkinan. Dalam logika Aristoteles, sebuah proposisi atau qadiyah harus terdiri dari 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan copula. Dalam bahasa Inggris, copula disebut a linking verb, karena ia adalah kata yang menghubungkan atau tidak menghubungkan subjek dengan predikat. Contoh copula, yaitu kata adalah dalam sebuah proposisi. Andi adalah seorang kepala sekolah. Kata adalah dalam proposisi disebut berfungsi menghubungkan subjek dengan predikat. Jadi, copula adalah kata penghubung. Subjek, copula, predikat. Lantas, apakah ada qadiyah yang pasti benar? Berdasarkan dari pengertian qadiyah, terutama dalam logika tradisional Aristoteles, maka dapat dipastikan tidak ada qadiyah yang pasti benar. Sebab, sifat dari qadiyah itu kemungkinan. Mungkin benar dan mungkin salah. Apabila sebuah qadiyah dipastikan kebenarannya, itu bukan karena qadiyah itu sendiri, melainkan karena kebenaran yang mengatakannya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana kepastian kebenarannya adalah pasti benar. Sebaliknya, jika ada qadiyah yang dipastikan tidak benar alias salah, maka itu bukan karena qadiyahnya, melainkan karena orang yang mengatakannya adalah pembohong, sehingga setiap ada yang dikatakannya adalah sebuah kebohongan yang pasti. Oleh karena itu, sekali lagi, yang disebut qadiyah atau proposisi itu adalah setiap kalimat yang mungkin benar dan mungkin salah. 2. Macam-macam qadiyah, proposisi dalam logika Aristoteles. Jika mengacu pada qadiyah atau proposisi yang dirintis oleh Aristoteles dalam logikanya, pembagian proposisi, adapun proposisinya berkisar pada proposisi kategoris saja. Adapun proposisi lain, selain kategoris, baru dikembangkan oleh para pendukung Aristoteles yang disebut Aristotelian.
Aristoteles membagi proposisi kategoris menjadi 4 macam, yaitu proposisi universal afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi partikular afirmatif, dan proposisi partikular negatif. Jika dirumuskan, maka macam-macam qadhiyah atau proposisi menurut Aristoteles adalah berikut. Qadhiyah atau proposisi dibagi menjadi 2, yaitu universal dan partikular. Qadhiyah atau proposisi universal dibagi menjadi 2, yaitu qadhiyah atau proposisi universal afirmatif dan qadhiyah atau proposisi universal negatif. Qadhiyah atau proposisi partikular dibagi menjadi 2, yaitu qadhiyah atau proposisi partikular afirmatif dan qadhiyah atau proposisi partikular negatif. Adapun penjelasan singkat dari masing-masing proposisi menurut Aristoteles tersebut adalah sebagai berikut. 1. Proposisi universal afirmatif, yaitu di mana subjeknya bersifat universal. Kemudian, predikat membenarkan seluruh subjek. Hubungan antara subjek dan predikat dapat berlangsung dalam 2 bentuk, yaitu hubungan yang sempurna dan hubungan yang menyatakan semua subjek dicakup oleh predikat. Kata kunci dari proposisi universal afirmatif terletak pada kata pertama, yaitu berupa kata-kata semua, setiap, tiap, dan masing-masing. 2. Untuk lengkapnya, perhatikan tabel penjelasan berikut. Bentuk hubungan subjek predikat. 1. Hubungan yang sempurna merupakan kalimat atau proposisi di mana subjeknya adalah predikat atau subjeknya sama dengan predikat. Contoh, semua manusia adalah berpikir dan semua yang berpikir adalah manusia. 2. Hubungan subjek dicakup oleh predikat merupakan kalimat atau proposisi di mana subjek adalah predikat, tetapi tidak sebaliknya. Contohnya, semua ular adalah binatang melata, tetapi tidak semua binatang melata itu ular. 3. Proposisi universal negatif, yaitu kebalikan dari proposisi universal afirmatif. Dalam proposisi universal negatif, predikat menyangkal seluruh subjek, sedangkan subjeknya berupa term universal. Contoh, tak ada satu binatang pun adalah manusia. Nah, contoh tersebut agar dapat kita ketahui bahwa proposisi universal negatif mengandung 2 unsur yang tidak relevan alias berbeda, sehingga rumusnya tidak ada satupun subjek. S adalah predikat P. Artinya, subjek atau predikat dalam proposisi universal negatif adalah terpisah atau berbeda. 4. Proposisi partikular afirmatif, yaitu proposisi atau kalimat yang subjeknya partikular dan predikat membenarkan sebagian subjek. Contoh, sebagian manusia adalah Islam, atau sebagian ayam di kandang bertelur. Rumus dari proposisi ini, yaitu subjek S adalah predikat P. 5. Proposisi partikular negatif, yaitu proposisi atau kalimat yang subjeknya partikular dan predikat menyangkal sebagian subjeknya. Sebagai contoh, sebagian Jawa bukanlah Madura, sebagian orang Indonesia adalah bukan Muslim,
Kata kunci dari jenis proposisi kelima ini yaitu terletak pada kata bukanlah. Itulah 4 pembagian proposisi atau qadiyah menurut Aristoteles. Sekali lagi, pembagian tersebut adalah jenis proposisi kategoris dan bukan lainnya. Karena proposisi atau qadiyah selain kategoris baru dikembangkan oleh para pendukungnya. Tiga, macam-macam qadiyah proposisi berdasarkan robitohnya. Robitoh artinya kata penghubung atau dalam bahasa Aristoteles disebut kopula. Jika dilihat dari robitoh atau kopulanya, qadiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu qadiyah hamliyah, proposisi kategoris, dan qadiyah syartiyah, proposisi hipotesis. Tampaknya, 2 jenis qadiyah ini sudah melalui pengembangan oleh para pendukung Aristoteles, Aristotelian. Untuk detailnya, berikut pembahasan kedua jenis qadiyah berdasarkan robitohnya tersebut. A. Qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah disebut juga proposisi hipotesis. Kata hipotesis menunjukkan kemungkinan, yaitu sesuatu yang belum pasti. Hipo dalam hipotesis artinya ragu, sedangkan tesis artinya benar. Maka hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Proposisi hipotesis adalah proposisi yang memuat pernyataan yang mengandung kebenaran yang belum pasti, melainkan masih berupa kemungkinan, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada pula yang mendefinisikan qadiyah syartiyah sebagai qadiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Adapun contoh qadiyah syartiyah atau proposisi hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Jika aku punya uang, maka aku akan membeli mobil mewah. 2. Kalau matahari tenggelam, maka terjadilah malam. 3. Jika saya berlari, maka saya mampu mengejarnya. Inilah contoh dari qadiyah syartiyah, di mana salah satu cirinya adalah penggunaan kata jika atau kalau, maka. Kemudian, qadiyah syartiyah ini dirinci lagi menjadi 2 bentuk atau macam, yakni syartiyah mutasyilah dan syartiyah munfasilah. Syartiyah mutasyilah dan syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah mutasyilah adalah qadiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan di antara juz'ainya. Contoh, jika aku punya uang, aku jadi beli mobil. Sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah syartiyah munfasilah adalah qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara 2 juz'inya. Misalnya, saya bisa pergi, bisa juga tidak. Dia ada kalanya bangun, ada kalanya tidur. Kata ada kalanya menunjukkan kemungkinan yang belum pasti terjadi. Demikian sekilas penjelasan tentang qadiyah syartiyah. Intinya, qadiyah syartiyah ini adalah kalimat atau frasa yang terdiri atas 2 bagian kalimat, baik dalam bentuk syartiyah mutasilah ataupun syartiyah munfasilah. B. Qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah
merupakan proposisi kategoris. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan tentang pengertian dan pembagian proposisi kategoris menurut Aristoteles. Lalu, bagaimana dalam ilmu mantik? Apakah sama antara qadhiyah hamliyah dan proposisi kategoris versi Aristoteles? Berikut penjelasan ringkasnya. Menurut definisinya, qadhiyah hamliyah adalah qadhiyah yang menerangkan terjadinya sesuatu, tetapi tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Qadhiyah hamliyah terbagi atas dua bentuk atau macam, yaitu qadhiyah syakhsiyah dan qadhiyah kulliyah, yang kemudian dibagi menjadi kulliyah musyawarah dan masyhuroh. Kulliyah musyawarah atau masyhuroh dan kulliyah muhmalah. Qadhiyah hamliyah dibagi menjadi dua, hamliyah syakhsiyah dan hamliyah kulliyah. Hamliyah kulliyah dibagi menjadi dua lagi, yaitu kulliyah masyhuroh dan kulliyah muhmalah. Adapun definisi dari masing-masing jenis qadhiyah hamliyah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Qadhiyah hamliyah syakhsiyah adalah qadhiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atas bagian tertentu. Misalnya, Doni itu seorang juragan atau Doni itu seorang sopir. Nah, kata juragan dan sopir merupakan penetapan hukum atas Doni, di mana ia merupakan hakikat Doni. Qadhiyah hamliyah kulliyah masyhuroh adalah qadhiyah yang dimulai dengan sur, yang disimbolkan dengan kata semua atau seluruh. Contoh, semua sapi itu mamalia, seluruh siswa sedang istirahat. 2. Qadhiyah hamliyah muhmalah adalah qadhiyah yang tidak dimulai dengan sur. Jadi, proposisi atau qadhiyahnya tidak diawali dengan kata semua atau seluruh. Contoh, sapi itu mamalia, siswa sedang istirahat. Itulah macam-macam qadhiyah hamliyah dan penjelasannya. Sebagai catatan, khusus untuk qadhiyah hamliyah kulliyah, sur ada kalanya berupa kulli, universal atau keseluruhan, dan ada kalanya berupa juz'i, sebagian.